Hai guys, welcome back to Yatta Anime. Dalam video kali ini, Yatta akan membahas kembali mengenai kisah kilas balik Zoro. Roronoa Zoro. Ia adalah karakter yang sangat keren, yang mana adalah seorang bajak laut, lalu juga mantan pemburu perompak, dan yang terakhir juga salah satu tokoh protagonis utama di dalam serial One Piece ini. Seperti biasa, sebelum kalian menonton video review Yatta, semoga selalu bahagia ya. Please support kita dengan subscribe, lalu aktifkan loncengnya agar selalu tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke, langsung pembahasannya. Let's start it guys. Zoro menjadi anggota kelompok Monkey D. Luffy yang pertama kali bergabung menjadi nakama. Lalu juga seiring dengan debutnya, Zoro mampu menjadi karakter yang sangat epic dan mengerikan bagi musuh-musuhnya. Zoro bisa dibilang sebagai ancaman terbesar dan anggota paling berbahaya dari kelompoknya setelah sang kapten Monkey D. Luffy. Jenjang popularitasnya yang besar menjadikannya sebagai seorang ahli pedang dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Lalu Zoro juga adalah tokoh yang bisa dikatakan akan menjadi pendekar pedang terkuat di dunia One Piece. Sangat keren bukan? Memang epic sekali lah Zoro ini. Zoro juga yang dulunya saat awal sudah diberi gelar dengan salah satu dari 11 supernova. Kita semua tahu kan tentang itu juga, yaitu mengenai 11 bajak laut pemula dengan nilai tebusan lebih dari 100 juta peri yang telah mencapai red line. Dimana pada saat itu bounty milik Zoro sendiri bernilai 120 juta peri. Lalu selanjutnya adalah kisah masa kecil Zoro. Ya, sedikit Yatta akan membahas mengenai kisah balik Zoro saat masih kecil, dimana telah diceritakan saat alur One Piece yang pertama dulu. Zoro di saat masih kecil merupakan seorang murid dari perguruan Kendo milik dari ayah Kuina yang bernama Koshiro. Koshiro sendiri adalah guru Zoro sekaligus ayah dari Kuina. Kita sudah tahu kan, Kuina adalah teman atau sahabat Zoro semasa kecil yang selalu bermain pedang bersamanya. Zoro di saat kecil merupakan pengguna dua pedang dan sangat terlatih dari kecil dalam mengayunkan pedangnya. Bahkan Zoro bisa mengalahkan orang dewasa kala itu. Akan tetapi satu-satunya orang yang bahkan sekali pun tidak bisa dikalahkan Zoro adalah Kuina itu sendiri, anak gadis sang guru. Sampai pada suatu ketika Zoro lelah karena selalu kalah dan akhirnya menantang Kuina untuk bertanding menggunakan pedang. Sungguhan, namun Zoro tetaplah kalah. Tidak hanya kalah, tetapi Zoro menangis juga guys kala itu. Lucu memang. Tapi setelah itu semua, Kuina pun lantas memberitahu Zoro dengan berkata kalau pasti suatu saat wanitalah yang akan kalah dan lemah di saat mereka menjadi dewasa. Kelak dia akan dikalahkan Zoro. Kemudian Zoro membalas dengan perkataan pada Kuina kalau dia tidaklah boleh bicara seperti itu. Dan Zoro berkata lagi agar Kuina berjanji untuk selalu bertanding sampai siapa di antara mereka berdua menjadi pendekar pedang terkuat. Sequel kisah Zoro di kala kecil yang menjadikannya hingga kini dengan kalimat agar menjadi pendekar pedang terkuat. Lalu selanjutnya pada saat Zoro yang sudah beranjak dewasa. Ketika beranjak dewasa, Zoro mulai meninggalkan tempat tinggalnya dan mencari orang yang dikabarkan dengan julukan sebagai pendekar pedang terhebat di dunia. Yap, kita semua tahu kan, yaitu Dracul Mihawk. Mata elang atau Dracul Mihawk Takanumi ini merupakan salah satu anggota Shichibukai di kala itu dan juga menjadi pemegang gelar pendekar pedang terhebat di dunia.
Lantas Zoro pun langsung menemuinya dan menantangnya untuk adu pedang. Yap, tentu saja Zoro pun langsung kalah telak pada kala itu. Ya, bisa dikatakan saat itu Zoro masih belum ada apa-apanya dan dia berkata bahwa suatu saat akan mengalahkan Mihawk. Lalu kita berlanjut pada saat petualangan Zoro di kala itu, saat masih di time skip yang terjadi di Art Sabaody. Oke, kita sudah tahu kan, selama di time skip 2 tahun lalu itu, Mihawk menjadi guru pedang bagi Roronoa Zoro. Lalu, di manakah tempatnya? Tentu saja kita sudah mengetahuinya kan, di Pulau Kuraigana. Pulau Kuraigana sendiri adalah reruntuhan kerajaan Shikeru. Dahulu di kerajaan ini terjadi perang mengerikan, yaitu perang saudara yang sangat menakutkan. Lalu faktanya juga adalah di mana pulau ini juga terdapat sejenis babun yang mampu meniru perilaku manusia. Babun-babun ini mampu meniru perilaku penduduk Shikeru di kala itu yang pandai memainkan pedang. Yap, tentu saja akibatnya babun ini pun menjadi ahli pedang. Saat pertama kali Zoro dilemparkan oleh Kuma ke Pulau Kuraigana, Zoro pun langsung diserang oleh sekawanan babun-babun ini. Fakta lainnya adalah pulau ini juga adalah kediaman pribadi Mihawk. Betapa terkejutnya Zoro saat mengetahui itu. Lalu Mihawk pun kemudian dengan sukarela memberikan perahu pada Zoro agar keluar dari pulau dan berlayar kembali ke Pulau Sabaody, di mana tempat teman-temannya berada. Tapi naas sekali perahu itu dirusak oleh para babun-babun. Zoro yang kala itu sudah terluka parah, kemudian dia pergi ke tempat kediaman Mihawk dan meminta untuk mengajarinya bermain pedang, karena mengira kekuatannya saat itu belum sebanding dengan Mihawk walaupun berhasil mengalahkan para babun. Lalu Mihawk pun tertawa dan lantas kemudian mengajari Zoro bermain pedang yang lebih baik lagi. Oke, scan berlanjut saat 2 tahun kemudian Zoro kembali ke Pulau Sabaody Archipelago. Di sana saat itu Zoro dengan sangat memukau kita semua, memperlihatkan kekuatannya selama latihan dengan Mihawk dengan membelah sebuah kapal galeon dengan sekali tebasan saja. Sungguh mengerikan bukan guys? Zoro sudah sekuat itu, keren sekali. Lalu selanjutnya adalah keahlian dan kekuatan Zoro. Zoro bisa dibilang dengan pendekar pedang yang sangat berbakat. Bagaimana tidak begitu? Dia bisa menggunakan 1, 2, atau bahkan 3 pedang sekaligus dengan sangat baik dan epik sekali. Dikarenakan Zoro tidak mempunyai tangan ketiga, Zoro lantas menggunakan mulutnya sebagai pedang ketiganya. Nah, disinilah guys kehebatan dan keunikan Zoro. Dia bisa menciptakan seni berpedangnya sendiri dengan sebutan yang sudah kita tahu kan guys, yaitu Santoryu atau seni 3 pedang. Zoro dikatakan dapat mempunyai kekuatan dan kecepatan yang sangat luar biasa. Zoro juga punya stamina yang sangat abnormal sekali setiap pertempuran yang sudah dilakukannya. Ketika Zoro sudah kehilangan banyak sekali darah, namun dia tetap masih sanggup bertempur dalam waktu yang sangat lama. Nah, Yatta menilai mungkin ini disebabkan oleh kutukan pedang Zoro yang bernama Sandai Kitetsu. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah mempunyai pemikiran yang sama dengan Yatta juga? Silakan berikan komentar di bawah. Lalu pedang, ya tentu saja Yatta di sini juga akan membahas fakta pedang Enma. Yang pertama, digunakan oleh Kozuki Oden. Seperti yang sudah kita ketahui tentang Oden adalah orang yang memegang 2 pedang di masa hidupnya. Enma adalah salah satunya, bersanding dengan Amino Habakiri di satu tangan lainnya. Yang kedua, dapat melukai Kaido, di mana apa yang sudah dikatakan oleh Yuri pada chapter 953. Pedang Enma merupakan pedang legendaris yang mampu melukai dan membuat bekas luka di tubuh Kaido. Goresan ini bisa dilihat pada dada salah seorang Yonko tersebut adalah bukti nyatanya. Wow, keren kan? Tentu saja kita semua masih ingat kan betapa kerasnya kulit Kaido ini yang bahkan tinju Luffy mode gear 4 saja tidak berpengaruh sedikit pun. 3. Tidak mudah dikendalikan.
Tentu saja sudah diperlihatkan pada chapter 955 di mana Zoro telah memegang pedang Enma dan yang terjadi merupakan tangan Zoro menghitam dengan sendirinya. Wow, selain itu juga tangannya yang berotot berubah menjadi kurus kering dengan sekejap. Wah, meski sempat terlihat kesulitan, Zoro pun akhirnya bisa mengendalikan pedang Enma dan kondisi tangannya yang kurus kering tersebut dapat kembali seperti semula. Lalu Zoro pun tertawa dan berkata bahwa pedang ini sangat cocok denganku. Kalau dia bisa mengendalikannya, tentu saja dia sudah akan menjadi lebih kuat, kan? Haha, yap, kita tunggu saja guys kisah Zoro dengan epicnya menggunakan pedang ini. Yaha, itulah nakama semua beberapa fakta mengenai Zoro sampai dengan bertemunya dengan Mihawk dan pedang Enma. Sekian dari Yatta kali ini. Silahkan share dan like apabila kalian menyukainya. And see you in the next video guys. Arigato.